Shalom Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai KPO online pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur di hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPO online. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dengan hati yang terbuka, telinga yang mampu mendengar, sehingga kami bisa mendengar dan memahami firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan pada kami hari ini. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang menarik, yaitu tema tahan. Kendalikan dirimu agar kamu tidak berbuat dosa. Ayat utamanya di mana? Kita buka Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai godaan. Kadang godaan itu datang dalam bentuk marah, emosi, keinginan daging, perkataan yang tidak terjaga, atau keputusan yang tergesa-gesa. Seringkali dosa tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Dosa itu selalu dimulai dari hal yang kecil yang tidak bisa kita kendalikan. Hari ini satu pelajaran yang menarik karena kita akan belajar tentang satu kata sederhana tetapi sangat penting, yaitu tahan. Kita sudah belajar tentang mendengar, kita sudah bicara tentang berbicara. Mari hari ini kita belajar bagaimana mengaplikasikannya. Sebelum kita jatuh dalam dosa, seringkali Tuhan memberikan satu momen kecil dalam hidup kita, yaitu tahan. Hati kita seringkali sebenarnya sudah berteriak ketika kita akan meluapkan emosi kita. Seringkali sudah ada pemikiran, tahan, jangan lakukan itu, tahan. Itu sesuatu yang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Mari hari ini kita pelajari bagaimana hidup dalam pengendalian diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama, setiap dosa itu dimulai dari sesuatu yang tidak dikendalikan. Yohanes 1 ayat 14-15 menunjukkan bahwa dosa itu punya proses. Dia tidak langsung terjadi. Tidak ada orang langsung bangun tidur langsung jatuh dalam dosa, itu enggak ada. Ada keinginan. Ada keinginan itu kemudian dipelihara. Lalu keinginan itu menjadi dosa. Contohnya kita lihat Daud tidak langsung jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Jadi dia tidak langsung jatuh cinta sama Bathsheba, lalu dia berbuat dosa sama Bathsheba, enggak. Awalnya dari hanya melihat saja, lalu mengingini. Lalu kemudian setelah kedua hal itu, dia mengambil keputusan yang salah. Banyak dosa besar dalam hidup kita dimulai dari hal yang kecil. Amarah kecil yang dipelihara, kekecewaan kecil yang disimpan, keinginan kecil yang dibiarkan tumbuh. Karena itu kita harus waspada sejak awal. Jangan biarkan kita menormalisasi kemarahan, kita menormalisasi kekecewaan dalam hidup kita. Kalau dosa sering muncul dari hal kecil, pertanyaannya adalah dari mana sumber masalah terbesar itu datang. Saya melihat bahwa musuh terbesar seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Yakobus berkata dicobai oleh keinginannya sendiri. Perhatikan kalimat ini. Ini berarti masalah terbesar seringkali bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Kadang kita berkata, saya kilaf atau ada setan yang menggoda. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa akar masalah seringkali berasal dari hati yang tidak dijaga. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tanpa pengendalian diri, hidup kita seperti kota tanpa pertahanan. Roboh temboknya itu menggambarkan bahwa kota itu mudah sekali diserang dan kota itu terbuka untuk diserang. Roboh temboknya itu juga berarti bahwa hidup kita itu seperti kota yang tidak ada pertahanan sama sekali. Jadi kalau diserang orang langsung masuk ke dalam kota itu. Bayangkan hidup kita sama seperti itu. Namun ada kabar baik, Tuhan selalu memberikan kesempatan sebelum kita jatuh. Tuhan selalu memberikan momen berkata tahan tersebut. Sebelum kita berbuat dosa, seringkali ada momen singkat ketika Roh Kudus menegur hati kita.
Saat mau marah, saat mau membalas dengan kata kasar, saat mau membuka sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu lembut dalam hati. Tahan. Kadang kita mau bersikap marah, mau emosi gitu ya, mau tidak suka. Sebenarnya ada kata dari Roh Kudus yang berkata tahan. Ada suara lembut dalam hati, tahan. Jadinya kalau kita tetap menjalankan itu dan merusak kehidupan gara-gara kemarahan kita, jadinya bukan karena Tuhan tidak mengingatkan. Masalahnya seringkali kita mengabaikan suaranya dan kita lebih memilih memuaskan ego kita atau emosi kita. Dan orang yang seperti itu mudah sekali jatuh dalam dosa, mudah sekali menjadi pemancing dosa dalam hidup orang lain. Bapak Ibu semua, perhatikan kalimat ini. Kemenangan rohani sering kali ditentukan hanya dalam beberapa detik keputusan. Dalam setiap komunikasi itu, dalam ilmu komunikasi, detik-detik dalam kita memutuskan sesuatu itu akan menentukan jalannya suasana dalam pembicaraan yang kita jalani. Demikian pula kehidupan kita. Kita akan memutuskan sesuatu yang besar, maka yang perlu kita lakukan adalah tahan. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana supaya kita bisa menang dalam momen-momen penting itu? Perhatikan ini, pengendalian diri adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23 berkata bahwa penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Artinya pengendalian diri bukan hanya soal kekuatan mental. Bukan sekadar berkata saya harus, ataukah kita berkata ini cara kita mendidik atau apa. Tapi pengendalian diri itu berkata bahwa kita itu sedang butuh Tuhan. Kita berkata sama Tuhan, saya butuh Engkau untuk mengingatkan kami. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Semakin kita mampu berkata tidak kepada dosa ketika kita itu semakin dekat pada Tuhan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang kuat bukan hanya sekadar menang atas orang lain. Orang kuat adalah yang menang atas dirinya sendiri. Orang yang mampu menjalani proses adalah seorang pahlawan, seorang pejuang. Tapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang menjadi seorang pahlawan itu. Dialah pemilik dari kota itu. Artinya, jika kita ibaratkan kota, kita sedang bicara tentang diri kita. Ketika orang yang menguasai diri itu dikatakan melebihi orang yang merebut kota, berarti orang yang menguasai diri itu adalah orang yang benar-benar berotoritas terhadap dirinya sendiri. Orang kuat bukan hanya menang atas orang lain. Orang kuat adalah yang menang atas dirinya sendiri. Bapak Ibu semua, mungkin area pergumulan kita berbeda-beda. Ada yang bergumul dengan amarah, ada yang bergumul dengan perkataan. Ada yang bergumul dengan pikiran atau keinginan daging. Tetapi pesan Tuhan hari ini sederhana, tahan. Saat godaan datang minggu ini, ingat satu hal, jangan ikuti dorongan sesaat. Berhenti sejenak, berdoa, dengarkan suara Tuhan. Mungkin kemenangan rohani terbesar kita dalam hidup bukan sesuatu yang besar. Mungkin kemenangan rohani kita dalam hidup itu bukan menjadi seorang suci. Tapi kemenangan rohani kita terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita mampu mengendalikan diri. Ketika kita melawan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ketika kita tidak mau mengikuti ego kita, emosi kita. Dan kemenangan yang terbesar itu adalah ketika kita memilih berhenti dan berkata, saya tidak akan jatuh dalam dosa itu. Karena itu mari kita melihat dalam minggu ini nanti. Mampukah kita melewatinya? Mampukah kita mengendalikan diri kita? Mampukah kita hidup sesuai dengan apa yang Roh Kudus bicarakan dalam hati kita? Biarlah Tuhan menolong kita untuk semua apa yang kita lakukan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita mampu mengendalikan diri dan kita mampu menguasai kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki kemampuan untuk menahan diri,
untuk kami bisa mengendalikan diri. Biar kami bisa menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami, setiap hal yang memancing dosa dalam hidup kami, sehingga kami mampu melewatinya dengan baik, mengatasinya dengan baik. Terlebih Tuhan, kami bisa menguasai diri kami agar kami bisa menjadi sempurna, sama seperti Engkau yang mengajarkan kami agar kami menjadi sempurna. Biar Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat dari surga, agar kami bisa menjalankan firman Tuhan ini lebih dari apa yang kami bisa bayangkan. Dan dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, kami tutup KPA online hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.